Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariha Ramadayanti dengan NIM 430402000119 dari kelas 1F Psikologi Islam akan mempresentasikan tentang khauf dan raja. Pengertian khauf. Secara bahasa, khauf artinya perasaan takut yang muncul terhadap sesuatu yang mencelakakan, berbahaya, atau mengganggu. Secara istilah, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Takut atau khawatir kalau-kalau Allah tidak senang padanya. Khauf timbul karena pengenalan dan cinta kepada Allah yang mendalam, sehingga ia merasa khawatir kalau Allah melupakan atau takut kepada siksa Allah. Adapun para ulama tasawuf mengemukakan makna khauf adalah sebagai berikut. 1. Hasan al-Basri. Khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurnanya pengabdiannya, takut dan khawatir kalau-kalau Allah tidak senang kepadanya. Menurut Bishr al-Hafi, ketakutan kepada Allah adalah sebenar-benar harta yang hanya dimiliki oleh hati para hamba yang benar-benar bertakwa. Perasaan takut bukanlah dengan bercucuran air mata lantas dilap dengan kedua tangan. Ketakutan yang sebenarnya adalah kamu mampu meninggalkan segala dosa yang akan mengundang azabnya. Menurut Imam Qushairi, takut kepada Allah berarti takut kepada hukumannya. Menurutnya, khauf adalah masalah yang berkaitan dengan kejadian yang akan datang. Sebab seseorang hanya merasa takut jika apa yang dibenci tiba dan yang dicintai sirna. Dan realita demikian hanya terjadi di masa depan. Pengertian raja. Secara bahasa, raja artinya mengharapkan. Apabila dikatakan raja'ahu, artinya amalahu atau dia mengharapkannya. Syekh Utsaimin berkata, raja adalah keinginan seorang insan untuk mendapatkan sesuatu yang baik dalam jangka dekat maupun jangka panjang yang diposisikan seperti sesuatu yang bisa digapai dalam jangka pendek. Secara istilah yang dimaksud dengan raja adalah keinginan kebaikan yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla merupakan keutamaan, ihsan dan kebaikan dunia akhirat, dan raja haruslah diiringi dengan usaha menempuh sebab-sebab untuk mencapai tujuannya. Adapun para ulama tasawuf mengemukakan makna raja adalah sebagai berikut. 1. Hasan al-Basri. Raja adalah sikap mental optimisme dalam memperoleh karunia dan nikmat ilahi yang disediakan bagi hamba-hambanya yang saleh. Imam Quraisy mengatakan raja adalah keterpautan hati kepada sesuatu yang diinginkan terjadi di masa yang akan datang. Abu Abdullah bin Khafif mengemukakan raja adalah senangnya hati karena melihat kemurahan yang kepadanya harapan dipautkan dan menganggap adanya fadal sebagai tanda harapan yang pasti. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali juga membagi raja ke dalam 3 tingkatan, yaitu raja al-awam atau harapan orang awam, yaitu harapan mendapatkan sebaik-baiknya tempat kembali dan sebaik-baiknya pahala. 2. Raja al-khas atau harapan orang khusus, yaitu harapan memperoleh ridho dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Raja al-khasas harapan orang yang paling khusus, yaitu harapan kemungkinan untuk syuhud atau menyaksikan dan meningkatkan pengetahuan mengenai rahasia-rahasia Allah. Hubungan antara khauf dan raja. Berbicara tentang hubungan khauf dan raja ibarat berbicara tentang Romeo dan Juliet, karena setiap orang yang raja pastilah ia orang yang khauf. Seorang berjalan jika ia takut, ia pasti mempercepat langkahnya kalau ia tidak mendapatkan tujuannya. Setiap orang yang mencintai pasti berharap dan takut, mengharapkan apa yang ada pada diri kekasih dan takut tidak diperhatikan oleh kekasih atau ditinggalkan. Sehingga setiap cinta disertai dengan takut dan harapan, karena setiap perjalanan menuju Tuhan tidak terlepas dari dosa dan mengharapkan ampunan. Jika seorang hamba sedang mengharapkan kepada Tuhannya dan berjalan untuk mencapai kedekatan di sisinya, maka sebaiknya dia menggabungkan antara khauf dan raja. Jangan sampai khaufnya mengalahkan rajanya sehingga dia berputus asa, dan jangan pula rajanya mengalahkan khauf sehingga dia terjerumus ke jurang maksiat dan kejahatan.
Hubungan antara khauf dan raja digambarkan dengan takut kepada api nerakanya dan mengharapkan surganya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.